Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, apa kabar kalian? Sehat? Sehat ya. Minggu depan mulai mulai semesteran. Jangan lupa belajar yang giat. Nah, sekarang kita akan belajar BTQ anak-anak yang biasanya diajar Bu Nurul, sekarang diajar Bu Firoh, ya. Kita akan belajar tentang hukum mim mati atau mim sukun, ya. Sudah pernah diajar Bu Nurul tentang hukum mim mati belum? Sudah pernah diajar Bu Nurul tentang hukum mim mati belum? Halo. Nah, lupa ya. Yuk kita belajar lagi hukum mem mati atau mem sukun. Nah, petunjuk belajarnya seperti biasa, kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Ibu pimpin doanya ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Terus cermati tujuan yang hendak dicapai, perhatikan materi yang disampaikan guru, lalu catat hal-hal penting, kerjakan tugas yang diberikan dengan teliti dan seksama. Bisa disiapkan alat tulisnya. Soalnya ini kan nggak ada LKS-nya, BTQ kan, bisa disiapkan alat tulisnya. Nah, nanti jangan lupa presensi. Nah, tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menjelaskan hukum mim mati atau mim sukun. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hukum mim mati atau mim sukun. Yang ketiga, siswa dapat membedakan hukum mim mati atau mim sukun. Kita perhatikan. Kira-kira antum dakhirun sama salamun hiya. Apa perbedaannya anak-anak? Aduh, Syafawi. Mana? Gimana? Yang antum dakhirun ini namanya apa anak-anak? Idhar Syafawi. Idhar Syafawi. Itu siapa ya bisik-bisik bisa join kok. Terus kalau salamun hiya itu namanya apa? Idhar Syafawi. Tadi bener ya? Antum dakhirun itu namanya idhar Syafawi. Bagus tadi yang namanya idhal. Terus kalau salamun hiya ini namanya Idhar Halki. idhar halki. Sip, bagus. Kenapa kok idhar Syafawi? Kenapa kok idhar halki? Kita akan belajar lebih lanjut ya anak-anak ya. Yuk, perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mustari. Selamat datang di channel Al-Mustari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim mati. Hukum mim mati atau mim sukun ketika menghadapi huruf hijaiyah terbagi ke dalam 3 macam. Pertama ada ikhfa syafawi, 2 idgham mislain, dan terakhir idhar syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan mendengungkan atau menambahkan gunah yang dipanjangkan 2-3 harokat. Contohnya, malahum bihi min ilmin, hum bi. Mimnya dipanjangkan 2-3 harokat. Wa ma hum bimu'minina, hum bi. Sama mimnya atau bunyi emnya itu dipanjangkan 2-3 harokat. Kedua, idgham mislain. Mislain artinya serupa ya, atau sama. Maka idgham mislain di sini adalah ketika mim sukun bertemu dengan mim lagi. Cara membacanya adalah dengan membaca mim sukun disertai gunah yang ditahan 2-3 harokat. Contohnya, wa khalaqalakum ma fil ardi lakum ma. Bunyi mim sukunnya dipanjangkan 2-3 harokat.
wa amanahum min khaufin. Hum min. Sama dipanjangkan 2-3 harokat. Hukum yang ketiga ada idhar syafawi. Yang dimaksud dengan idhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Artinya ada 26 huruf. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka mim sukunnya dibaca jelas. Jelas di sini tanpa ada embel-embel dengung yang dipanjangkan 2 harokat tadi. Contohnya, wahum zalimuna. Maka kita tidak boleh membaca wahum zo. Tidak boleh. Contoh yang kedua, amsalukum fi amwalihim haqqun. Ya, mim sukunnya tidak boleh dipanjangkan gunahnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa mim sukun itu ada salah satu sifatnya itu tawasud. Nah, karena tawasud ini, maka antara syiddah dan juga rokhawah tidak boleh terlalu panjang ekornya atau emnya, juga tidak boleh terlalu pendek. Jadi cara bacanya wahum lo, hum tidak boleh wahum atau terlalu panjang wahum begitu. Tetapi tengah-tengah wahum lo, hum lo, seperti itu ya. Teman-teman sekalian, itulah pembagian hukum mim mati. Yang pertama ada ikhfa syafawi, 2 idgham mislain, dan 3 idgham. Tadi dari video tadi kita belajar hukum mim mati. Kira-kira apa saja anak-anak Bu? Hukum mim mati tadi ada apa saja? Ikhfa syafawi, idgham syafawi, idhar syafawi. Ya, ikhfa syafawi, idgham mislain atau idgham mutamasilen atau idgham mimi ya. Kalau idghamnya bukan syafawi namanya, idharnya syafawi. Nah, kira-kira kalau idgham mislain itu mem sukunya bertemu apa anak-anak? Idgham mislain. Ketemu mim. Mem, yes, sip. Kalau ikhfa syafawi, mem sukunya bertemu Ba. ba. Kalau idhar syafawi, Bertemu huruf selain mim dan ba. sip, bagus. Kita akan belajar. Nah, ya, hukum mem sukun itu dibagi menjadi 3, ikhfa syafawi, idgham mislain atau mutamasilen atau biasanya idgham mimi dan idhar syafawi. Kalau ikhfa syafawi, mem sukunnya atau mem matinya bertemu ba. Bacanya samar-samar. Panjangnya 2-3 harokat. Contohnya wama hum bikhorijin. Terus kalau idgham mislain atau idgham mutamasilen atau idgham mimi itu mem sukunnya bertemu dengan mem. Contohnya aufusihim min. Nah, itu mem sukunnya bertemu dengan mem. Kalau idhar syafawi itu mem sukunnya bertemu dengan selain mem dan ba. Huruf hijaiyah kan ada 28, berarti mem kecuali mem dan ba itu ada 26. Nah, bacaannya tuh jelas, tidak berdengung. Panjangnya sama 2-3 harokat. Gimana? Paham anak-anak? Paham nggak? Paham. Bisa membedakan ya? Nah, sekarang tak coba ya. Kita akan belajar tak coba. Bisa nggak? Kira-kira mana yang termasuk idhar syafawi? Yang mislahum ma'ahum atau wa may ya'tasim billah atau antum dakhirun. Ayo, mana bisa dicoret yang 1, 2, atau 3? Ayo. Antum dakhirun. Ayo coba dicoret dulu, dicoret. Bisa nggak? Yang kemarinnya bisa dicoret-coret. Layarnya yang mana anak-anak? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ayo, Sekar, Adit. Ya, oke, bagus. Sekar sama Adit yang ketiga. Benar nggak sih kalau idhar syafawi itu yang antum dakhirun? Kenapa kok? Ini alasannya apa?
Alasannya karena mem sukun bertemu dengan dal ya. Oke, kita cek. Benar nggak sih? Ya, benar karena mem sukunnya bertemu dengan dal. Kalau idhar safawi berarti mem sukunnya bertemu dengan huruf selain mem dan ba. Oke, paham? Sip, lanjut. Manakah yang namanya ikhfa safawi? Manakah yang termasuk ikhfa safawi? Ajrohum marrotain atau benar. Wamahum bikhorijin atau amlam tundirhum. Mana? Yang 1, 2, atau 3? Iqbal jawabnya yang ketiga dan Erva. Oke. Kalau sekarang jawabnya yang mana? Oke, yang benar yang mana ya? Kenapa kok pilih yang nomor 2? Kenapa anak-anak? Karena mem bertemu dengan ba. Ya, betul. Yang namanya ikhfa safawi, mem bertemu dengan ba. Sip, lanjut. Kita lanjut. Manakah yang dinamakan idgham mutamasilan atau idgham mimim? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kenapa kok jawab yang nomor 1? Karena mim sukun bertemu mim. Mem sukun bertemu mem. Yuk kita coba yuk. Bener gak sih? Ya, bener nomor 1 karena kalau idgham mutamasilan atau mislan itu mem sukun bertemu dengan mem. Oke, kita lanjutkan lagi. Udah paham ya kalian ya berarti ya. Sip, lanjut. Apa hukum bacaan berikut? Kira-kira apa anak-anak? Idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Kenapa kok idgham mutamasilain? Mim sukun bertemu mim. Bener gak sih? Yo. Oke. Ya, idgham mutamasilain karena mem sukunnya bertemu dengan mem sip. Paham semuanya? Lanjut yuk. Kalau hukum berikut apa anak-anak? Bacaan berikut. Wa may ya'tasim billah. Ikhfa safawi sekar apa sekar? Ini kira-kira apa sekar? Ikhfa safawi. Nah, kenapa kok hukumnya ikhfa safawi? Karena mim sukun bertemu ba. Betul nggak sih ini ikhfa safawi? Yuk kita cek. Ya, ikhfa safawi sip. Kalau yang ini terakhir, kalau ini hukum bacaannya apa? La'allakum tattaqun. Paham? Safawi. Idhar safawi sip. Kompak semuanya. Kenapa idhar safawi? Sukun bertemu tak. Iya, karena mem sukun bertemu tak atau selain mem dan ba itu namanya idhar safawi. Nah, udah paham? Paham? Ya. Paham. Sip. Kita sudah belajar apa saja hari ini anak-anak tadi? Tentang hukum mim. Hukum mim. Ya, mem sukun itu ada apa saja anak-anak hukum mem sukun? Ikhfa syafawi, idhar mutamasilain sama idhar syafawi. Ya, ikhfa safawi, idgham mutamasilan sama idhar safawi. Kalau ikhfa safawi itu yang gimana anak-anak? Mim sukun bertemu ba. Ya, sip mem sukun bertemu dengan ba ikhfa safawi. Kalau idgham mutamasilan atau mislan? Mim sukun bertemu mim. Ya, mem sukun bertemu mem. Kalau idhar safawi? Mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Sip, sudah paham ya berarti ya? Sudah paham? Hukum mem mati atau mem sukun? Ya? Ya, sip. Sudah. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu Guru tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.